Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan tarawih di Masjid Quba yang kami banggakan. Pertama-tama izinkan saya mengajak diri saya sendiri untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang sangat penuh dengan berkah ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman, Islam, dan kesadaran, sehingga kita sangat ringan sekali melangkahkan kaki kita bersama-sama untuk datang bersolat Isya dan tarawih secara berjamaah. Semata-mata itu adalah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tauladan bagi kita semua. Berkat beliau alhamdulillah kita semua mendapatkan hidayahnya, sehingga nikmat Islam tanpa jasa beliau kita tidak pernah dapatkan. Karena jasa beliau, hidayah Islam yang saat ini kita anut adalah merupakan semata-mata perjuangan dan ijtihad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, malam ini saya diberi tugas untuk memberikan kuliah 7 menit. Insya Allah tidak akan jauh dari 7 menit. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi zikra, menjadi peringatan bagi kita semua, menjadi nasihat bagi diri saya sendiri dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sekalian yang kami hormati. Temanya sebagaimana surat yang disampaikan kepada saya adalah di bulan Ramadan kita lebih mencintai Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan puasa ini diturunkanlah Al-Quran. Diturunkan kepada kita semua sebagai petunjuk untuk manusia. Al-Quran semata-mata adalah petunjuk bagi kita, dan wabayinat, bayinat itu adalah penjelasan atau keterangan-keterangan dari petunjuk tersebut, dan Al-Quran adalah pembeda antara yang hak, antara yang benar dan yang batil ataupun yang buruk. Al-Quran sebagai the way of life, sebagai role model kehidupan kita sebagai umat Islam, tentunya sudah selayaknya menjadi pegangan kita sehari-hari. Makanya terkadang kita sebagai muslim, mungkin barangkali bapak-bapak, ibu-ibu sekalian
yang masih belum familiar dengan Al-Quran, tentu tidak ada kata terlambat untuk mempelajari Al-Quran. Karena apalah artinya kita jago bahasa Inggris, apalah artinya kita jago kimia, tetapi Kitabullah yang merupakan pegangan kita nanti di hari kiamat, kita nggak mengerti apa-apa. Oleh karena itu, marilah saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu sekalian, mulai detik ini mencintai Al-Quran itu tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak mengenalnya. Makanya suka ada pepatah yang mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Bagaimana kita akan cinta? Ini takmir masjid memberikan tema ini. Gimana kita nggak cinta kepada Al-Quran kalau kita nggak pernah mengenal, kita nggak pernah memahami, kita nggak pernah mengetahui apa kandungan Al-Quran itu sendiri. Ketika kita mengenal istri kita, sebelum kita melanjutkan pernikahan, tentu kita memprofiling dulu sifatnya, kemudian karakternya, keturunannya, hartanya, kecantikannya. Kita ingin mengenal untuk kita gunakan, untuk kita nikahi untuk seumur hidup kita. Nah, Al-Quran ini akan menjadi pegangan, menjadi syafaat bagi kita semua. Bagaimana kita kalau belum mengenal, belum tahu artinya, belum pernah membacanya, atau bahkan tidak pernah kita melantunkan Al-Quran dalam kehidupan keseharian kita. Boro-boro kita untuk menghafalnya bila kita tidak lancar untuk membacanya. Oleh karena itu, Bapak sekalian, saya mengajak diri saya sendiri dan para jamaah, mulai detik ini marilah tidak usah malu untuk sedikit demi sedikit kita belajar Al-Quran, membacanya, baik itu dari Iqra, kemudian pada step berikutnya, tidak apa-apa, semua akan menjadi catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan puasa, para ulama mengajarkan kepada kita, misalnya saya pernah membaca sebuah riwayat bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau khatam 60 kali dalam satu kali Ramadan. Bayangkan, 60 kali, artinya satu malam beliau khatam 2 kali. Selama 30 juz itu 2 kali. Artinya setiap saat beliau, selain memang seorang hafidh ya, tentunya kalau kita meniru beliau susah. Paling tidak 1 bulan 1 kali khatam, paling tidak di bulan Ramadan. Imam Malik, beliau tinggalkan semua kegiatan mengajar, kegiatan dakwah, hanya untuk takhusus, untuk fokus di dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Karena di bulan puasa ini pahala membaca Al-Quran sungguh luar biasa. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa alif lam mim itu bukan satu kebaikan, tetapi alif itu kebaikan, lam itu kebaikan, mim itu kebaikan. Tentunya di dalam membaca Al-Quran ada adabnya. Terkadang kita sering melihat ataupun di sekitar kita membaca Al-Quran sekedar membaca. Para ulama mengajarkan kepada kita bahwa tadabbur bil Quran itu sunnah. Jadi selain membaca, kita juga disunnahkan untuk bertadabbur. Artinya menghayati maknanya, menghayati artinya. Malah dalam kitab Al-Itqan, Imam Suyuti mengatakan, selayaknya bagi yang membaca Al-Quran untuk mengekspresikan dalam membacanya itu dengan menangis.
Apabila dia tidak bisa menangis, usahakan untuk menangis. Dan apabila dia tidak bisa menangis juga, sudah berusaha semaksimal mungkin, paling tidak dia khusyuk di dalam membaca Al-Quran tersebut. Jadi membaca Al-Quran harus juga diimbangi dengan memahami, menghayati isi dan kandungannya. Kemudian yang kedua, adab membaca Al-Quran tentunya yang disunnahkan kepada kita adalah memperindah suara kita, memerdukan dalam membaca Al-Quran. Sebagaimana firman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum. Artinya, hiasilah Al-Quran itu dengan suara kalian. Tentu beda yang baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dengan yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Tentu kepada hati juga beda, yang mendengar juga beda. Yang fasih dan tidak fasih pasti berbeda. Itu akan mempengaruhi, berdampak terhadap hati kita. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi yang baca Bismillahirrahmanirrahim, di telinga juga beda. Itulah adab yang diajarkan oleh para ulama untuk membaca Al-Quran itu dengan memperindah. Wa zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kemudian dalam rangka bulan puasa ini ada beberapa keutamaan Al-Quran. Ini akan menjadi sebuah motivasi bagi kita. Sesungguhnya Al-Quran sungguh mulia. Ya, dalam yang pertama, Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi kita semua pada hari kiamat ketika kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang akan menjadi syafaat adalah Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, Iqra'u al-Quran fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an. Baca Al-Quran, sesungguhnya dia akan menjadi syafaat atau syafi'an bagi yang membacanya. Tidak perlu hafal dan tidak perlu harus setiap hari, setiap habis sholat misalnya satu ayat, dua ayat. Tetapi yang penting di sini adalah istiqomah, sehingga nanti ketika Al-Quran itu, ayat-ayat itu kan gampang. Sebenarnya yang paling mudah dihafal itu Al-Quran. Jadi apabila kita sering mengulang, itu seperti kita misalnya baca Yasin. Pasti Bapak Ibu sekalian di sini banyak yang hafal Yasin. Kenapa bisa hafal? Itu karena diulang-ulang. Ya. Coba surat Al-Waqiah, surat An-Nisa, Al-Baqarah, karena tidak pernah diulang-ulang makanya nggak hafal. Tapi kalau sedang tahlilan, semua dituntut untuk baca Yasin. Lama-lama hafal. Nah, demikian juga. Makanya bagi kita, bacalah Al-Quran, sesungguhnya nanti pada hari kiamat akan menjadi syafaat yang akan menolong kita dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, barang siapa yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya, maka dia adalah sebaik-baiknya manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, man ta'allama, yang belajar. Jadi tidak ada kata terlambat. Walaupun kita udah umur 60, 70, 40, apalagi masih umur 25, tidak ada kata terlambat. Man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, kemudian dia mengajarkannya.
mengajarkan kepada tetangga, kepada teman, kepada saudara, itu akan meningkatkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sepele kalau kita perhatikan ya. Belajar kemudian mengajarkan. Apabila kita belajar bahasa Inggris, memang kita dapat pahala juga karena itu bagian daripada ilmu ya. Tetapi kemudian kita mengajarkannya kepada orang lain. Beda tentunya pahalanya ketika kita belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu tidak ada kata terlambat. Sedangkan yang ketiga, keutamaan Al-Quran adalah barang siapa yang mahir membaca Al-Quran. Mahir artinya lancar dari sisi tajwid, dari sisi fasahah, kefasihannya, itqan, mutqin begitu, membaca Al-Qur'annya misalnya waladdallin. Ada yang bilang waladdallin. Waladdo antara do-nya, ro-nya, tarqiqnya. Mahir membaca Al-Qur'an maka nanti kata Nabi derajatnya akan bersama dengan para malaikat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun ma'as safaratil karamil bararah, yaitu bagi siapa yang pintar membaca Al-Qur'an kelak akan bersama para malaikat yang mulia. Ma'al as-safaratil kiramil bararah, para malaikat. Bayangkan baca Al-Quran gampang kan sebenarnya, mudah. Anytime, kapanpun kita bisa baca Al-Quran. Di kantor, di rumah, di masjid. Tidak mesti di masjid. Semua orang mempunyai kesibukan masing-masing. Tetapi kalau kita istiqomah, ada waktu sebentar, habis zuhur, baca satu surat atau satu ayat, dua ayat. Enggak masalah, yang penting istiqomah. Sehingga lama-lama Al-Quran itu menjadi benar-benar menjadi prinsip dalam hidup kita. Kemudian itu tadi bagi yang pintar, dia akan derajatnya bersama dengan para malaikat. Bagaimana dengan yang masih susah baru belajar Al-Quran? Gak usah khawatir Bapak Ibu sekalian. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta," katanya, "fihi wa huwa alaihi syaqqun falahu ajrani." Tetapi barang siapa yang susah, tersendat-sendat, atau apa istilahnya, yatata'ta itu terbata-bata karena baru belajar atau dan lain hal, terbata-bata dan dia susah sekali membaca Al-Quran, gak usah khawatir, tetap mendapatkan dua pahala, falahu ajrani. Ya, bukan berarti yang salah bacaan tadi itu terus-terusan salah, tetap berusaha untuk diperbaiki. Tetapi apabila belum baik, bukan berarti itu menafikan kita untuk membaca Al-Quran. Itu tetap merupakan ikhtiar kita, ya. Bukan berarti kita karena belum lancar terus nggak baca Al-Quran. Nggak begitu esensi daripada hadis ini. Kita sudah belajar berikhtiar dan berusaha karena lidah kita ini sudah agak kaku gitu ya, keluh karena sudah berumur, itu nggak apa-apa. Allah akan memberikan kita dua pahala. Jadi marilah Bapak Ibu sekalian, jadikan Al-Quran hiasan di rumah kita. Bisa juga setel YouTube atau TV sekarang live dari Masjidil Haram. Itu kalau kita setel, insya Allah suara-suara Al-Quran tadi tersebut, barang siapa yang mendengarkan Al-Quran, maka pahalanya sama dengan yang membacanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apabila itu merupakan kebaikan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan semata-mata dari kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.